Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto atau Kacang. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Bekas Mobil Jenazah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kita lanjut di kisah bengkel kesayangan saya. Semoga kesayangan kita semua ya. Lanjutan cerita bengkel ini akan kedatangan tamu lagi. Tamu tidak diundang. Pulangnya minta diantar. Jadi tamu seperti apa yang saya maksud? Mari kita masuk ke alur ceritanya langsung. Malam di teras depan toko, kami melakukan aktivitas seperti biasa. Buang waktu menunggu jam untuk terlelap. Malam ini udara malam sejuk dengan hembusan semilir angin perlahan menambah segar suasana. Duh, lapar. Ucapku sembari menggosok-gosok perut yang memang kurus dari bawaannya. Kulihat Mang Otong masih sibuk dengan memainkan handphonenya. Sampai-sampai gerutuku tidak dihiraukan. Udah kawinin Mang, digombalin terus. Ucapku yang kesal karena tidak ada jawaban dari Mang Otong. Anak kecil tahu apa sih? Ini loh, ada yang nawarin mobil rongsok. Ucap kesal Mang Otong sembari menunjukkan foto mobil dari HP-nya. Lah, itu nggak salah Mang tulisannya. Ucapku yang terkaget melihat foto mobil di HP Mang Otong. Mang Soleh pun ikut penasaran dan melirik ke arah HP Mang Otong. Waduh, mobil jenazah toh. Ucap Mang Soleh sembari melirikku dengan terkaget setelah apa yang dia lihat. Makanya nih, Mamang bingung kita ambil atau enggak toh. Oh ya, ini kamu beli nasi goreng Pak Ade. Yang pedes ya, biar kita encer mikirnya. Ucap Mang Otong sembari memberiku selembar uang berwarna biru. Aku pun segera berjalan menuju tempat Pak Ade berjualan. Tepatnya di depan gerbang bengkel kami. Sesampainya di pintu seng depan bengkel, aku bermaksud menjahili Pak Ade. Aku berjalan perlahan. Sesampainya tepat di balik pagar seng penyekat bengkel dan jalan depan Pak Ade berjualan, aku intip terlebih dahulu dari lubang paku. Ya, pas tepat di tempat Pak Ade jualan. Pak, beli nasi gorengnya dong. Ucapku dengan suara yang aku buat seperti wanita dan diakhiri cekikikan ala kuntilanak. Ya, berhasil. Pak Ade kebingungan mencari-cari sumber suara. Pak Ade, beli nasi gorengnya. Kembali kutirukan suara perempuan sembari cekikikan. Ampun Neng, Bapak cuma jualan, jangan ganggu Bapak. Ucap Pak Ade nasi goreng yang sampai berjongkok ketakutan. Kulihat dari lubang paku. Kutahan tawaku karena sukses mengerjai Pak Ade. Lah, siapa yang ikut ketawa? Batinku kebingungan. Karena dari tadi aku hanya sendiri di balik pagar seng ini. Kembali suara tawa anak kecil itu kudengar. Lah, iya suara ketawa. Segera aku tolehkan pandangan ke arah tawa yang dari tadi kudengar. Astagfirullah. Kubalikan badan ke belakang. Aku terbelalak. Ternyata yang tertawa di sampingku dari tadi sosok kecil berbulu hitam lebat dengan mulutnya yang bertaring kecil. Refleks karena kaget dan kesal, kutarik ikat pinggang dan menghantamkannya. Sosok anak kecil dengan bulu hitam lebat itu meringis kesakitan. Dia berlari ke arah rimbunan ilalang. Sejenak aku terpaku dan segera melanjutkan perjalanan ke arah Pak Ade berjualan. Sesampainya, aduh, Nang, Pak Ade tadi digangguin kuntilanak, Nang. Ucap Pak Ade dengan masih gemetar ketakutan. Pak Ade, maaf, tadi saya yang jalin Pak Ade, maaf ya Pak. Ucapku sembari melamun menyesal. Masih teringat dengan sosok kecil berbulu hitam yang tadi kucambuk. Ada rasa bersalah kurasa, kenapa aku menjadi kejam, padahal sosok itu tidak jahat. Aduh Nang, gimana kalau Pak Ade jantungan, bisa berabe? Ucapnya sembari mengelus dada. Maaf ya Pak Ade, Narto minta maaf,
Nggak lagi-lagi, ucapku menyesal. Oh ya, kamu mau kemana Nang? Ini Pak Ade mau beli nasi goreng 3, yang satu pedas ekstra, yang 2 sedang aja. Sembari aku serahkan uang 50.000. Segera Pak Ade membuatkan pesanan. Aku tidak henti-hentinya memikirkan kejadian tadi. Ya, rasa bersalah, hal yang seharusnya aku lakukan. Nah, ini Nang nasi gorengnya, ucap Pak Ade yang memberikan kresek hitam yang berisi 3 bungkus nasi goreng beserta kembaliannya. Iya Pak Ade, makasih ya, ucapku sembari berlalu kembali menuju ke dalam toko. Kenapa lu semrawut amat, Mamang lihat toh, ucap Mang Soleh. Gak apa-apa Mang, ini nasinya, ayo kita makan mumpung masih hangat, ucapku yang sembari memberikan bungkusan nasi goreng pada mamang-mamangku. Malam tidak terasa berlalu sampai jam 11. Sudah malam, ayo kita tidur, ajak Mang Otong. Kami semua berjalan menuju mes. Di kamar mes, aku yang masih saja memikirkan kejadian tadi sulit sekali terlelap. Keputusan untuk membasuh muka agar terasa segar dan berharap bisa membuatku tertidur setelahnya. Kulangkahkan kaki ke arah pintu belakang. Sebelum kubuka pintu, kuperhatikan pelataran belakang dari lubang pintu. Ya, kulihat gelap, hanya tumpukan-tumpukan ban mobil. Aman, kuucap dengan mengelus dada. Bukan kenapa, karena di halaman belakang bengkel ini memang tempatnya gerombolan bocah-bocah gundul yang sering jahil. Kret. Kubuka pintu dan segera bergegas menuju kamar mandi belakang. Sesampainya di dalam kamar mandi, segera aku tutup pintu, pipis dan membasuh muka. Dar, dar. Bunyi hantaman ke arah pintu kamar mandi. Terkaget sontak kurangkulkan tangan di atas kepala. Takut-takut kamar mandi ini roboh. Kembali terdengar. Oper sini, ayo oper tendang. Sorak riuh anak-anak di luar kamar mandi. Ah, sial, ini mah jebakan, ucapku yang semakin membenamkan muka di antara kedua lutut. Brak, pintu kamar mandi terdobrak. Kulihat bola menggelinding tepat di depanku. Kutatap lekat-lekat sampai wajahku mendongak kaget. Ya, itu bukan bola, tapi kepala anak kecil yang menggelinding. Om, maaf om, teman aku menendangnya kencengan sampai berdarah hidungku, ucap kepala buntung yang terhenti menggelinding tepat di depanku. Semakin aku terbelalak dengan apa yang kulihat, segera aku putuskan berlari kembali ke arah mes. Di setiap langkah kerasku terdengar, Om, sini om, ikutan main, kurang 1 nih. Gerombolan bocah gundul sembari tertawa dengan mata-mata bulat hitam yang menatap ke arahku. Brak, kudobrak pintu belakang sampai mamang-mamangku terbangun. Kenapa lu lari-lari? Ucap Mang Otong yang menanyaiku dalam posisi aku yang sudah bersembunyi di balik kain sarung. Besok aku benerin Mang pintunya, di belakang masih rame, ucapku dengan menggigil ketakutan. Kamu itu ya, dibilang bangunin Mamang kalau mau ke belakang, masih saja ngeyel. Dengan tenaga yang habis terkuras, akhirnya aku bisa terlelap tidur malam ini. Di pagi ini semua nampak normal. Yang jelas setelah pintu belakang yang semalam aku dobrak kembali bisa dipergunakan, aku dan Mang Soleh selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas pekerjaan dari bos besar kami, Mang Otong. Tok, nanti malam kamu ambil mobil rongsok ya, ucap Mang Otong. Ngambil di mana Mang? Tanyaku pelan. Di Pamulang Tok, Mamang juga lagi nunggu alamat tempatnya. Mobil yang semalam itu loh Tok, ucap Mang Otong menuturkan perihal mobil rongsok yang akan kami bawa. Ah, mobil yang difoto HP Mamang semalam? Lah, itu kan bekas mobil jenazah Mang. Gak apa-apalah, yang penting hitungan Mamang masih ada lebihnya Tok. Lagian barang lagi susah, tuh lihat tinggal dikit, ujar Mang Otong sembari memonyongkan bibirnya ke arah depan. Aku hanya bergeleng kepala pelan sembari berjalan meninggalkan toko menuju tumpukan mobil di mana Mang Soleh sedang dalam aktivitas bongkar-membongkar. Ngapain lu cemberut begitu? Kayak kanebo kering, tanya Mang Soleh. Aduh, ntar malam kita disuruh komandan ambil mobil rongsok Mang, ucapku agak kesal. Lah terus kenapa lu cemberut begitu? Kayak baru ambil mobil rongsok aja, ujar Mang Soleh yang keheranan dengan tingkahku yang sedikit males. Mamang tahu nggak, yang bakal kita ambil itu mobil bekas jenazah yang semalam kita lihat fotonya. Walah, pantas saja Mamang kira nggak jadi diambil Tok, jawab Mang Soleh yang raut mukanya kini sama denganku.
Memang sedari tadi malam Mang Otong sudah galau, sampai meminta pendapat kami perihal adanya penawaran mobil bekas jenazah. Semua keputusan memang ujungnya di tangan bos. Di sela-sela obrolan kami, datanglah seorang pria berpenampilan keren, memakai kacamata hitam yang dipadukan kemeja ala-ala Hawaii. Penampilan yang lebih ke memaksakan sih kalau aku lihat. Mas, morning, sapa pria yang baru datang itu. Oh ya, morning juga mas, ada yang bisa saya bantu mas? Mau nyari copotan apa? Tanyaku dengan sigap berdiri menyambut kedatangannya. Saya nggak butuh copotan mas, justru saya nyari yang seset utuh. Budget saya sekitar 25 JT. Kira-kira ada nggak mas? Oh, satu mobil. Sebentar, saya tanya bos dulu. Sembari berteriak. Mang, mobil budget 25 JT ada nggak? Mang Otong segera menghampiri kami dengan langkah yang agak cepat. Tok, udah kayak hutan aja kamu teriak-teriak. No, di bawah pohon belimbing ada beberapa yang layak jalan. Masnya pilih aja. Soal harga gampang dibicarakan. Sana Tok, ajak lihat-lihat. Ini kunci-kuncinya. Ucap Mang Otong sembari memberikan beberapa buah kunci mobil padaku. Siap komandan. Mari mas, ikut saya. Panggilnya Mr. Ewong dong mas, ucapnya dengan penampilan ala buli-buli budget hemat yang habis kena rampok. Oh, baik Mr. Ewong. Yang hitam ini Baleno tahun 98. Mesin masih oke, belum ada bocor-bocor. Minusnya pajak 15 kali tewas. Sembari melihat dan mengangguk-angguk pelan tanda paham. Tapi mas, pemakai sebelumnya tidak ikut tewas kan? Ucap lelaki yang minta dipanggil dengan Mr. Ewong itu. Ya enggak lah mister, ini mah semulus Lady Gagap. Cuma lecet-lecet pemakaian saja. Kalau yang ringsek itu baru tewas orangnya. Tunjukku pada sebuah mobil ringsek yang berada tidak terlalu jauh di depan. Buset, terkaget Mr. Ewong. Mas, kalau ada yang pick up, soalnya buat bawa kambing dagangan saya. Walah, mister ini juragan kambing toh, tuturku dengan hormat. Siapa tahu bakal dapat uang tip. Betul mas, lebih tepatnya bandar kambing. Sembari memainkan kacamata ribenya naik turun. Ada mister, carry tahun 95, cuma minibus, pajak lewat 8 kali. Nanti tinggal dilepas saja bangku-bangku belakangnya. Lumayan kan, sekalian bisa jadi kandang kambing. Wah, boleh itu usul kamu. Bisa kita cek dulu mas, ucap Mr. Ewong si bandar kambing. Ya tentu boleh mister, syukur-syukur jadi. Kami pun bergegas sesampainya di mobil yang kumaksud. Setelah melihat-lihat dan coba menyalakan mesin. Wah, cocok ini saya. Masih responsif banget. Kira-kira yang ini berapa ya mas? Tanya Mr. Ewong. Kemarin sih kalau nggak salah sempat ada yang lihat. Tanya harga, bos bilang 17 juta ambil. Jelasnya mister tanya bos aja di toko. Oh, cocoklah kalau gitu. Masih lebih buat modal beli kambing, ucapnya sembari mengepalkan uang yang dimasukkan langsung ke saku celananya. Wah siap, makasih mister. Untuk surat-surat dan pembayaran di toko ya, sama bos langsung. Kembali ku hampiri Mang Soleh. Gimana Tok, beres? Tanya Mang Soleh. Beres Mang, dapat rezeki juga nih kita. Sembari aku keluarkan uang yang tadi dimasukkan ke saku celana. Ya, koceng doang Mang. Parah ngakunya Mr. Ewong bener kambing. Gerutuku kesal. Tidak lama setelah beres transaksi, aku dihampiri Mang Otong. Tok, Narto. Sembari memasang raut wajah kesal, dia memanggilku. Siap komandan. Tok, tadi kamu kasih tahu harga dasar mobilnya? Tanya Mang Otong dengan raut muka kesal. Kan kemarin ada yang sempat nanya, Mamang bilang 17 juta bawa. Waduh Tok, lain kali kasih harga tinggi dulu, baru nanti dia nego. Kalau begini saya yang bingung ngasih bonus kalian. Sembari menggaruk-garuk kepalanya yang gatal pusing padahal tidak berkutu, Mang Otong kembali ke arah toko. Sore hari pukul 5 selesainya mandi dan sholat, aku bergegas mengajak Mang Soleh untuk mengambil mobil bekas jenazah itu. Ayo Mang, kita ambil mobilnya. Kamu yakin Tok? Masih jamnya macet parah lu. Mamang suka encok nginjek koplingnya, terlebih umplung. Derek juga belum power steering. Harus tenaga lebih Tok, jawab Mang Soleh yang sembari memegangi pinggangnya. Iya Mang, tidak apa. Ketimbang nanti kemalaman. Kalau belum larut kan di sana juga pasti masih banyak orang. Nilai, biar gak pegel, tak kasih salon pas gambar Soekarno, ucap Mang Otong yang sembari menempelkan selembar uang merah di jidat Mang Soleh. Wah,
Kalau udah ditempelin salon pas ini mah, ke Bekasi juga ayo dah tok. Ucap Mang Soleh sembari menyambar uang cepek dari tangan Mang Otong. Ah, ini alamatnya tok. Nanti tinggal ambil aja mobil rongsoknya. Yang punyanya masih di Cirebon. Terlebih sulit juga dihubungi. Nih, sekalian kamu bawa struk bukti pembayarannya. Kali nanti ketemu satpam ribet. Pungkas Mang Otong sembari menyerahkan 2 cari kertas kecil. Kami berjalan perlahan mengikuti arus lalu lintas yang memang sangat padat sore itu. Untung umplung tua ini mesinnya tangguh, tidak pernah mogok selama bertugas. Boleh dibilang tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Tok, buka mapnya nih, udah masuk perbatasan Pamulang, ucap Mang Soleh. Oh iya Mang, sampai lupa. Memang dari tadi aku banyak melamun. Entah perasaan ini dari awal merasa tidak enak. Aku buka map di HP. 20 menit lagi Mang sampai. Sembari iseng aku buka-buka struk transfer pembayaran. Tertulis tanggal 21 Oktober 2015. Penerima Haryanto, nominal 3,5 juta. Nota pembayaran mobil bekas putih X jenazah. Ah, murah sekali. Dalam batinku makin menambah pertanyaan-pertanyaan yang sedari tadi menggelayut di benakku. Pukul 8 malam tujuan kami pun sampai. Mang, di sini titiknya. Kami berdua melirik ke kanan kiri, mencari di mana keberadaan mobil putih yang bertuliskan mobil jenazah itu. Mana toh nggak ada? Iya ya Mang. Di mana ya? Kuarahkan pandanganku ke kiri, ke kanan, depan, coba mencari keberadaan dari mobil putih bertuliskan mobil jenazah itu, tetap tidak terlihat. Ku coba hubungi Mang Otong. Waduh, pakai nggak aktif lagi Mang Otong. Aku pun turun dari mobil derek dan berniat mencari lebih jelas. Siapa tahu juga ada orang di sini yang bisa ditanya. Nah, ada Bapak Satpam. Terlihat dari bajunya yang serba putih, ku hampiri dan bertanya. Pak, maaf, saya disuruh ambil mobil bekas mobil jenazah. Bapak tahu nggak di mana letak mobilnya? Tanyaku pada sosok pria berpakaian putih yang aku rasa satpam. Pria itu hanya menunjuk ke arah depan tanpa berbicara. Kulihat ke arah yang dia tunjuk, mengarah ke pagar besar yang di dalamnya terdapat bangunan yang bertuliskan rumah sakit umum. Gelap sekali, nampaknya rumah sakit yang sudah tidak aktif. Ku hampiri Mang Soleh. Mang, maju dikit lagi, di dalam bangunan itu. Sembari jalan dan melewati tempat satpam itu tadi, dengan bermaksud berterima kasih. Pak, terima kasih. Kemana sih Bapak? Ngapain malah ngelamun toh? Ayo buka gerbangnya. Katanya mau buru-buru, ucap Mang Soleh dalam kemudi mobil derek yang dari tadi menungguku membukakan gerbang. Iya Mang, maaf. Segera aku buka gerbang besar. Bunyi dengung gerbang besi karena berkarat, lama tidak digunakan. Sebelah mana toh? Tanya Mang Soleh. Kupandangi setiap sudut dalam-dalam. Karena kondisi sudah gelap, hanya sedikit remang sinar yang terpancar cukup jauh dari lampu jalan depan. Oh, itu Mang, ujung kanan dekat lorong. Kami pun bergegas menghampiri. Gelap sepanjang mata aku tatap juga rumput-rumput ilalang dan lumut hijau yang sudah mulai tumbuh di setiap pojok tembok bangunan besar ini. Menambah suasana malam ini semakin mengerikan. Sampainya di sana, mobil putih itu nampak berkarat dan kropos di setiap jengkal bodinya. Wah, ban merek apa ini? Awet banget. Kempes saja enggak Mang. Padahal bodi sampai kropos begini. Setelah Mang Soleh mengamati, tapi aneh juga ya, kok nggak kempes? Kalau kita lihat dari bentuk mobilnya yang lama jongkrok toh. Aku pun hanya terdiam tidak menjawab, karena yang aku rasa juga sama kebingungan. Saat kami coba menggerek mobil itu dengan rantai geretan, suara rantai menarik, stak, rantai besi itu putus. Ini mobil beratnya berapa ton? Rantai besi bisa putus begini? Bingungku sembari menggaru-garu kepala. Iya, tumben banget ini toh. Mana rantai dereknya gak ada gantinya lagi toh, ucap Mang Soleh yang juga keheranan. Waduh, gimana ya? Pakai tambang aja Mang, di derek jalan aja, kan gak kempes. Iya, Mama ngambil dulu tambangnya. Mang Soleh pun segera mengambil tambang yang ada di jok depan umplung. Kayaknya kurang panjang toh, sembari merenggangkan panjang dari tambang yang dia pegang. Wah, iya Mang, kurang semeteran lagi. Kita cari dalam mobil jenazah, siapa tahu ada Mang. Aku dan Mang Soleh segera membuka pintu mobil jenazah. Aku dari pintu depan pengemudi, Mamang dari pintu belakang. Tidak lama berselang,
Wah Tok, masih komplit. Apanya yang komplit Mang? Tanyaku balik. Ini loh, masih ada keranda mayatnya segala. Ah biarin aja Mang, yang penting gak ada mayatnya. Udah buruan lah Mang, tambang yang kita perlu, ucapku sembari mencari di sela-sela bagasi depan. Saat kami sibuk mencari, kulihat kunci mobilnya masih menempel di lubang kunci. Iseng aku tekan ke depan. Wah Mang, masih hidup mesinnya. Kagetku terkejut. Wah iya Tok, alhamdulillah selamat. Ya udah bawa jalan pelan-pelan saja, kali sampai bengkel, saran Mang Soleh. Oke Mang. Alhamdulillah akhirnya bisa pulang juga, tuturku dalam hati. Kamu bawa umplung, biar Mamang yang bawa mobil jenazah ini Tok. Setelah kami masing-masing naik ke mobil, aku turun kembali. Mang, keras banget setirnya. Badanku kan kurus kecil, nanti bisa patah nih lengan. Mana masih bujang, tuturku dengan gestur memegangi lengan yang tidak sakit. Ah, katanya tadi gantian bawa umplungnya. Mamang kan udah ditempelin salon Pak Soekarno, pasti kuat, ucapku memelas. Bisa aja. Yaudah nih, kamu bawa mobil ini pelan-pelan aja, yang penting sampai, ucap Mang Soleh sembari turun, berjalan bergantian mobil. Kami pun menjalankan mobil santai beriringan. Aku di depan dan Mang Soleh mengikuti tidak jauh di belakang. Tidak lama HT berbunyi. Kijang satu, pom depan, umplung mau minum dulu. Balas. Di kopi Mang, kijang 2 posisi masih penuh. Kijang 2 lanjut sembari jalan pelan-pelan aja. Oke di kopi. Mamang dan umplungnya berbelok ke SPBU. Aku dengan mobil jenazah tetap melaju pelan, bukan tanpa alasan. Selain indikator bensin masih penuh, juga dikhawatirkan para pengunjung SPBU ketakutan dengan kondisi mobil jenazah yang sudah tidak layak jalan ini. Kulihat dari spion tengah, Mang Soleh belum terlihat juga. Ah, lemot banget bawa umplungnya, ucapku menggerutu dalam hati. Pemandangan kanan kiri yang tadinya ramai berangsur menyepi dan terus sepi, menyisakan aku yang melaju sendiri di jalan setapak ini. Loh, kok kayak masuk perkampungan? Apa aku salah jalan? Tapi aku lihat map memang lewat sini. Tapi tadi pas berangkat semua jalan besar, malah macet dan ramai sekali. Ah, masa Mbak Google salah? Namanya Mbak pasti ahlinya. Yakinku tetap melanjutkan perjalanan. Tidak lama berselang ku dengar suara bergetar. Bruk, bruk, bruk. Ah, apa tuh? Ku pandang bagian belakang lewat spion tengah, kembali ku dengar. Bruk, bruk, bruk. Jangan-jangan banyak kempes nih. Kupinggirkan mobil sekedar untuk mengecek. Bahaya juga kalau sampai benar-benar kempes, tetap aku paksakan berjalan. Setelah turun dan mengecek sekitaran mobil jenazah, aman. Suara apa ya tadi? Ucapku sendiri. Angin malam semilir menerpa, membuat bulu kuduku meremang. Ah, nanti aku cek lagi aja. Kalau jalanan sudah ramai, serem banget ini tempat. Kembali ku jalankan mobil jenazah mengikuti panduan si Mbak Google. Tidak lama juga kembali ku lewati keramaian. Sesampainya kulihat ada beberapa orang memakai baju koko dan sarung, yang persis seperti warga desa yang mau atau pulang dari masjid. Mereka berdiri di pinggiran jalan. Ku coba berhenti turun dan menanyakan jalan. Pak, maaf, arah ke Bogor Parung kemana ya? Loh, kok baru sampai Nang? Nyasar apa gimana? Sedari tadi kamu tungguin, jawab salah satu bapak tua yang kutanyai. Iya Pak, saya nyasar. Lah, kok bapak nungguin saya? Ucapku bingung, tanpa membalas pertanyaanku. Ayo, bapak-bapak, bantu mengeluarkan jenazahnya, ucap bapak tua yang kutanyai jalan. Ah, jenazah? Aku hanya bengong terheran. Tapi kulihat mobil jenazah ini tiba-tiba bagus, bersih, rapi, bahkan lengkap dengan sirene merah yang berkedip-kedip, tanpa diiringi suaranya yang keras. Kulihat pintu belakang dibuka beberapa warga. Suara besi bergesek, keranda ditarik. Aku terbelalak melihat di dalam keranda itu sudah terbaring jenazah yang rapi, sudah dikafani. Lah, kok ada lontongnya? Aku terbelalak kaget, gugup, aku kebingungan. Tiba-tiba tanganku ditarik paksa oleh bapak tua itu. Ayo Pak, ngopi dulu di rumah. Jenazah anak saya biar warga yang angkat ke rumah, ucap bapak tua sembari menarik tanganku. Aku kebingungan sampai tidak sadar mengikuti langkah bapak tua itu. Sesampainya di sebuah rumah bernuansa lama, rumah panggung yang kebanyakan bahannya masih kayu, dengan dinding anyaman bilik bambu
serta cahaya lampu masih bersinar dari lampu templok. Di dalam rumah aku disuguhi kopi hitam. Kami semua duduk bersila melingkar dari sudut ke sudut rumah. Yang di tengahnya tepat jenazah yang tiba-tiba sudah berada dalam mobil jenazah yang aku naiki. "Nah, ini rumah bapak, Nang. Kopinya diminum dulu," ucap si bapak tua ramah. Pak, maaf, kayaknya saya salah alamat, Pak," ucapku yang masih kebingungan. "Loh, salah alamat gimana? Lah itu jenazahnya Diman, anak saya. Pak sopir sudah benar mengantar ke sini," ucapnya dengan nada sedikit meninggi, sembari menunjuk ke arah jenazah yang terbaring di tengah tidak jauh dari kami. "Enggak, Pak, tadi saya..." Tapi ucapanku terus dipotong oleh si bapak tua itu. Aku mulai habis kesabaran. Aku berdiri dan berteriak, sebenarnya aku ini di mana?" Serentak semua warga terdiam menunduk. Muka mereka semua memucat, pucat putih sampai ke bibir-bibirnya, memutih persis mayat. "Nang, tolong kembalikan Diman, anak bapak ke tempat semestinya. Bapak yakin kamu bisa," ucap bapak tua dengan suara parau. Setelah itu menjadi kepulan asap dan menghilang, tapi tidak dengan warga yang lain, yang malah menjelma menjadi bungkusan-bungkusan kain putih lusuh. "Siapa kalian?" teriakku sembari mengedarkan pandangan ke sembarang arah. Kopi hitam kulihat membuih, yang sekarang nampak berwarna merah darah. Yang lebih membuatku terkejut, kerandanya pun sekarang terbang, dengan sosok pocong yang sudah terbangun setengah badan. Sosok itu menoleh ke arahku dengan satu mata berlingkaran hitam. Wajah yang dihiasi beberapa bekas jahitan tidak rapi, juga lengkap dengan kapas yang masih menyumpal di kedua lubang hidungnya. Sosok itu menyeringai memamerkan gigi kehitaman. Panas. Ikat pinggang mulai kurasa dengan memancarkan cahaya kekuningan. Kuputuskan segera berlari pontang-panting, berniat kembali menuju arah mobil jenazah, dengan diikuti puluhan pocong yang berhamburan berterbangan dari dalam rumah kayu itu. Lebih tepatnya meloncat-loncat tinggi, mengikuti di samping kanan kiriku. Bau kapur barus begitu lekat tercium. Kupaksakan terus berlari sekuat tenaga, sampai brak. Sial. Aku tersungkur, terasa perih di bagian lututku yang mulai membasah. Kuraba, kupandangi sekitar. Ternyata aku terjerembab batu-batu nisan yang menjulang. Di mana ini?" Ucapku lirih sembari menahan luka di lutut. Dengan terus melempar pandangan ke segala arah, kulihat papan bertuliskan makam Saungan. Hingga akhirnya satu persatu sosok-sosok kain putih lusuh itu berdiri di sekelilingku. "Mau apa kalian sebenarnya?" Sosok-sosok itu hanya berdiri terdiam menyeringai menatapku, seperti menunggu instruksi untuk menghantamku. Tidak jauh di belakangnya keranda mayat terbang semakin mendekat. Semakin jelas jelas kulihat keranda terbang dengan sosok pocong bermata satu itu. Sosok itu menyeringai dan perlahan membuka mulut hitamnya. Angin terasa mengencang, daun-daun kering ikut tersapu, dan seperti mendapat perintah semua sosok yang dari tadi mengelilingiku, mereka meloncat-loncat seperti mendekat. Segera ku tarik ikat pinggang peninggalan kakek buyut, kuayunkan ke sembarang arah. Ya, pocong-pocong itu menghindar menjauh. Segera aku berlari kembali dengan terseok-seok, menahan sakit di lutut yang semakin terasa. Semakin lama kurasa akhirnya aku sampai juga di mobil jenazah dengan nafas yang sudah memburu lelah. Cekrek, cekrek. Sial, mesinnya mati. Kuperhatikan kanan kiri, puluhan pocong melompat-lompat tinggi. Sudah bisa mengejarku kembali, mengelilingi setiap sudut mobil jenazah yang aku naiki. Mereka menyeringai memandangiku dari luar. Ya Allah, apa lagi ini? Ku coba menghidupkan lagi. Cekrek, cekrek. Masih saja tidak mau hidup. Bruk, bruk, bruk. Suara keranda di belakang bergoyang keras. Kulihat sosok pocong bermata satu itu sudah berbaring dalam keranda di bagian belakang mobil. Kubaca doa sebanyak-banyaknya yang ku tahu. Lalu kembali kuhantamkan ikat pinggangku beberapa kali serta tidak henti membaca doa. Psst. Sosok itu hilang menjadi asap putih yang diiringi tawa yang mengecil terbawa angin. Alhamdulillah. Kuhela nafas dalam-dalam. Setelah kurasa tenang, bismillah. Cekrek. Akhirnya mesin ini menyala kembali. Segera kulanjutkan perjalanan. Cukup jauh dari tempat tadi sampai akhirnya bisa keluar dari jalanan gelap dan sepi ini.
Mulai kulihat lalu lalang keramaian. Akhirnya tenang terasa dalam hati dan pikiranku. Semakin perih kurasa luka di lutut. Aku berhenti sejenak untuk melihat luka di lutut yang terasa semakin perih. Ya, darah masih menetes kecil. Kuputuskan untuk melepas celana lepis. Karena semakin sakit tergesek gerakan kaki, tarik ulur menekan pedal kopling dan rem. Kutatap jam di HP pukul 1:30 dini hari. Dengan nafas yang masih terasa sesak dan kondisi luka di lutut yang masih basah, kembali aku paksakan perjalanan sampai ke bengkel. Bos, itu bos, Narto sama mobil jenazahnya sudah datang. Teriak Mang Soleh memanggil-manggil Mang Otong. Dengan segera mereka menghampiriku. Aduh Tok, nyasar kemana? Tadi kan udah dibilangin tunggu Mamang isi bensin, ujar Mang Soleh dengan raut wajah khawatir. Tiba-tiba kupingku langsung dijewer Mang Otong. Kamu kecil-kecil ngikutin si Soleh ya? Sampai celana gak dipakai, cuma koloran doang, ucapnya kesal sembari menjewer dan menarikku ke arah mes. Aduh, sakit Mang, sakit ampun. Mang, aku gak habis gituan. Aku kesasar tadi, terus jatuh sampai luka. Jadi aku lepas celananya saja biar gak sakit, ucapku menjelaskan dengan kuping yang masih tertarik kena jeweran keras Mang Otong. Dengan mata yang beredar, Mang Otong memandangi kondisiku. Kamu itu Tok, bikin khawatir. Awas kalau kamu nakal, Mamang pulangin lagi kamu Tok, ucap Mang Otong yang sedikit menurunkan marahnya. Iya Mang, tadi sumpah bukan seperti yang Mamang kira. Ini kan Mamang lihat lukanya, ucapku yang sembari menunjuk ke arah lutut dan mengelus-ngelus kuping yang terasa sakit sehabis dipelintir. Ya sudah, Mamang percaya. Mana sini lututnya, Mamang kasih obat merah Cina. Ampun Tok, cepat kering, ucap Mang Otong yang menarik lututku dan menyirami sedikit obat merah. Perih memang terasa perih, tapi itulah hidup. Maksudnya luka. Tapi memang ampuh, ini obat Cina. Luka yang dari tadi basah, ajib langsung kering setelah disiram obat ini. Cuma hati-hati, obat ini hanya untuk luka luar. Luka dalam seperti luka hati gak bisa saya rasa. Pagi harinya aku bergegas berjalan ke depan dengan niatan ingin segera mempreteli bagian-bagian dari mobil yang semalam membawaku ke tempat antap berantak. Kuambil buku untuk mengelis onderdil. Wah, rajin banget. Pagi-pagi langsung mau ngecek-ngecek. Ngopi sama sarapan dulu Tok, ucap Mang Otong. Gak apa-apa Mang, ngopinya sembari kerja aja biar cepat selesai, jadi gak berbentuk mobil jenazah lagi, ucapku sembari berjalan. Setelah ku cek-cek hanya bagian ban, velg dan mesin. Sisanya besi-besi kropos yang paling dijual besi kiloan. Mang Soleh, bawa kunci-kuncinya sekalian. Sesampainya Mang Soleh dengan sekotak peralatan kunci lengkap. Ini Tok, buru-buru amat sih Tok, masih pagi juga, ucap Mang Soleh yang keheranan melihatku seperti tergesa-gesa. Semakin cepat semakin baik Mang, jangan sampai nanti malam mobil jenazah ini masih berbentuk, ucapku yang sembari memilah-milih kunci baut yang pas. Emang semalam kamu nyasar kemana sih Tok? Tanya Mang Soleh yang sembari membantuku memilih peralatan. Lebih tepatnya semalam aku disasarin Mang. Masa tiba-tiba ini mobil ada jenazahnya? Ucapku sembari menunjuk ke arah mobil jenazah yang menggunakan obeng. Ah gile, serem amat Tok. Kamu sih Mamang suruh bawa umplung gak mau. Gak tahu kalau jadinya bakal begini Mang. Mendingan pegel bawa umplung ketimbang pegel dikejar lontong. Serem banget, banyak banget, tuturku sembari mulai memutar baut-baut yang menempel. Trak, trak, trak. Bunyi kunci yang kami tekan. Sama sekali baut-bautnya tidak mau lepas. Bergeser sedikit pun tidak. Baut-bautnya sudah karatan ini Tok, mesti dipanasin mesin las, ucap Mang Soleh yang sembari mengamati baut dan mur yang nampak sudah kuning kecoklatan. Mang Soleh pun segera mengambil alat las dan segera memanaskan ke semua baut-baut yang sedari tadi sulit untuk dilepaskan. Tapi tetap saja dengan panas api las pun baut ini nggak bisa terlepas. Coba doa dulu Mang. Iya, Mamang sampai lupa saking penasarannya Tok. Bismillah, ucap Mamang berdoa dalam hati sembari kembali mengelas tiap baut yang keras. Sekian lama bukan sekali dua kali, bahkan sudah habis waktu setengah hari, tapi tidak satu pun yang mampu kami preteli dari mobil jenazah itu. Masih tetap dalam bentuk yang sama sedari awal kami bawa. Waduh, gimana nih Mang? Ucapku bingung.
Iya toh, Momong juga heran. Tumben sampai berjam-jam satu pun gak ada yang kecopot. Ucap Mang Soleh yang kelelahan. Ya sudah, Mang, kita istirahat dulu sembari mikir solusinya. Sembari istirahat kami saling bicara mencari solusi. Sesekali aku pun melamun. Ya, aku ingat coba aku telepon Sukma. Siapa tahu dia bisa bantu. Yang ku tahu, Sukma lebih ngerti soal beginian. Langsung saja aku coba menelpon. Waduh, pakai habis lagi pulsa. Mang, aku cari konter dulu, masih pulsa. Ucapku sembari berjalan meninggalkan Mang Soleh. Siap toh. Beberapa toko pinggiran jalan raya depan ku lewati sembari ku cari. Ya, ada spanduk bertuliskan Rahma Sel. Langsung saja aku hampiri. Permisi, permisi, beli. Iya mas, bentar. Jawaban dari seorang wanita di balik ruangan toko seluler ini. Tidak lama keluar dan menghampiriku. Sontak aku terbelalak, tapi bukan takut. Seperti genderang perang ditabuh, kurasakan pompa darah menuju jantungku mengalir dengan cepat. Ya, sosok gadis ayu dengan kulit kuning langsat, hidung mancung ke Arab-Araban, terlihat sangat cantik alami, tanpa dempulan bedak dan gincu di wajahnya. Wow, aku terkesima. Iya mas, mau beli apa ya? Tanya gadis ayu berbibir tipis tanpa gincu itu. Anu mbak, gugup kurasa. Anunya apa masnya? Sembari melirik kebingungan ke arahku. Pulsa ceban. Sontak aku menjawab. Oh, tak kira apa mas. Oh ya, nomornya ditulis mas. Baik. Sembari gemetaran ku tulis nomorku. Setelah ku tulis nomorku di buku, gadis itu pun segera memainkan HP yang digenggamnya. Tidak bosan ku pandangi wajah ayuhnya, sampai-sampai aku berucap dalam hati. Ya Allah, luar biasa ciptaanmu ini. Tidak henti ku pandangi sembari menelan ludah dalam-dalam. Mas, mas, udah saya isi. Gadis itu menyadarkan lamunanku dengan ayunan tangan ke kanan kiri wajahku. Iya, nomor mbaknya boleh tak tulis juga enggak? Tanyaku sembari bersiap dengan jari yang siap mengetik di keyboard HP. Buat apa ya mas? Saya kerja di bengkel seberang sana. Kalau kehabisan pulsa kan bisa minta diisi, ucapku gugup. Oh, kalau minta nggak boleh mas, tapi kalau diisi dulu nanti bayar bisa. Canda si mbaknya. Nah, iya, itu maksud saya juga mbak. Senang hati ini saat mendengar setiap digit nomor yang keluar dari bibir tipisnya. Sembari aku ikuti dengan mencatat nomor HP-nya agar tidak sampai terlewatkan. Oh ya, namanya siapa mbak? Biar tak save. Itu kan di spanduk ada jelas gede pakai banget. Dengan sedikit ketus dia menjawab. Oh, Mbak Rahma, saya Narto mbak. Ya, walaupun dia tidak menanyakan balik namaku, tapi aku inisiatif aja memberitahu. Nggak usah pakai mbak, panggil nama aja ya mas. Sejujurnya dalam hati ingin sekali ku panggil sayang, walaupun baru ketemu. Siap Rahma, ucapku yang sembari bengong menatapnya. Terus apa lagi mas? Ada yang masih mau dibeli? Enggak, ini aja Rahma, makasih ya. Aku berjalan kembali sembari kulontarkan senyuman terbaikku, yang diiringi kumis tipisku yang serasa ikut menari-nari mengikuti suasana hatiku. Aku berjalan kembali ke arah bengkel dan segera langsung kuhubungi Sukma. Halo, assalamualaikum Sukma. Waalaikumsalam Ksatria Melinjo, jawabnya sembari tergagah. Terus ngeledek terus, ucapku kesal dengan ledekan Sukma. Iya ya maaf, kenapa toh? Tumben langsung telepon, kangen lu ya? Enggak, pengen tahu kabar aja. Lu masih di kota apa udah pulang ke Majalengka, Suk? Sekarang lagi di Bekasi toh, lagi bantu-bantu om sekalian belajar bikin somai. Wah, mantep tuh. Somai ikan tuna, apa ikan budek? Ya ikan tuna lah, yang bikin budek mah setan kupret. Suk, saya ada kejadian yang janggal. Baru bawa mobil bekas jenazah, tapi nggak bisa dipretelin. Pakai mesin las saja nggak mempan, Suk. Tanyaku yang agak serius. Sukma terdiam sejenak mendengar ceritaku. Kamu udah coba berdoa pas bongkarnya toh? Sama ikat pinggang jangan lupa pakai, biar aura negatifnya menjauh, tutur Sukma. Sudah Sukma, si Mang Soleh malah baca Yasin tetap aja sulit. Bingung saya kalau nggak lihat langsung toh. Wah, ide bagus tuh. Jadi kira-kira kapan bisa main kesini Suk?
Besok juga bisa, asal apa, Suk? Tanyaku karena lama dia jawab. Asal ada ongkosnya, mah. Ah, iya, ntar tak ganti ongkosnya, plus uang jajan, aman pokoknya. Iya, nanti turun di mana, Tok? Naik bis jurusan Parung, bilang Simpang Jaya, sebelum pasar nanti tak jemput. Udah deket kok dari situ. Ya sudah, sampai ketemu besok ya, Sukma. Kasihan Mang Soleh kerja sendiri. Aku ucapkan salam dan menutup telepon. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.